Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang uji one way ANOVA dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada beberapa poin penting tentang uji one way ANOVA, di mana uji one way ANOVA bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Nah, uji one way ANOVA atau analysis of variance bisa juga disebut dengan uji ANOVA satu faktor. Nah, uji one way ANOVA sendiri merupakan bagian dari statistik parametrik, di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Nah, apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, ada alternatif lain dari uji one way ANOVA, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis merupakan bagian dari statistik non-parametrik, di mana asumsi normalitas harus tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi dengan normal. Nah, namun sebelum dilakukannya uji one way ANOVA, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ya, kawan-kawan semua. Di sini sudah saya rangkum ada 6 syarat. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi dengan normal, karena uji one way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Dan yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen atau varian data harus sama. Yang kelima, skala pengukurannya interval atau rasio. Nah, yang terakhir, jenis data yang digunakan yaitu numerik dengan kategorik. Nah, baik, selanjutnya di sini saya memiliki contoh kasus untuk uji one way ANOVA, di mana suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko buah AS28 dengan tujuan untuk membandingkan penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan dengan tujuan untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel? Yang kedua, berapakah rata-rata penjualan ketiga buah tersebut? Dan yang ketiga, buah mana saja yang penjualannya sama? Nah, data penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan sudah saya siapkan di program Microsoft Excel. Saya tunjukkan datanya. Nah, di sini ada data penjualan di toko buah AS28. Ada data penjualan buah salak, penjualan buah jeruk, dan penjualan buah apel dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel yang sudah saya kasih warna hijau ini. Seperti ini datanya. Namun, kawan-kawan semua bisa membuat data seperti tabel yang sudah saya kasih warna merah ini. Ada pengkategorian atau ada kode tiap buah. Untuk variabel salak, saya kasih kode dengan angka 1. Sedangkan buah jeruk saya kasih kode dengan angka 2. Dan yang terakhir untuk buah apel saya kasih kode dengan angka 3. Nah, tujuannya apa? Saya menyarankan kawan-kawan semua membuat tabulasi data seperti ini agar penginputan datanya lebih mudah di program SPSS. Turun ke bawah seperti ini ya, kawan-kawan semua. Dari buah salak, buah jeruk, dan buah apel. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke program SPSS.
Di sini saya menggunakan SPSS versi 16 ya, kawan-kawan semua. Untuk pengisian pada pack variable view, saya isikan pada kolom name yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan desimal, angka 2 saya ganti dengan angka kosong. Sedangkan label untuk variabel X saya isikan dengan buah. Sedangkan variabel Y saya isikan dengan penjualan. Dan yang terakhir untuk value pada variabel buah, kita isi untuk value saya isikan angka 1 dengan label buah salak, lalu pilih add, dan value dengan kode angka 2 dengan label buah jeruk, lalu pilih add, dan yang terakhir saya isikan kode dengan angka 3 dengan label buah apel, lalu pilih add dan OK. Nah, pengisian pada pack variable view seperti ini ya kawan-kawan semua. Setelah pengisian pada pack variable view sudah selesai, kawan-kawan semua bisa menuju ke pack data view. Untuk pengisian pada pack ini, pack data view, kita bisa mengambilkan datanya dari program Microsoft Excel ini, dari data kode buah dan data penjualan buah. Kita copy datanya, lalu kita paste di pack data view program SPSS. Kita paste. Nah, proses penginputan datanya seperti ini ya kawan-kawan semua untuk di pack data view program SPSS. Selanjutnya saya akan menganalisis data ini menggunakan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya kita bisa pilih Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Nah, untuk variabel buah kita pindahkan ke kolom Factor List, sedangkan variabel penjualan kita pindahkan ke kolom Dependent List. Lalu pilih Plot, checklist pada Normality Plot with Test, lalu pilih Continue, dan yang terakhir kita pilih OK. Baik, tunggu sebentar ya kawan-kawan semua. Output Explore belum keluar. Nah, ini sudah keluar. Untuk output Explore, di sini ada beberapa tabel ya, kawan-kawan semua. Namun, saran saya, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel Test of Normality. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita bisa menginterpretasi tabel Test of Normality di file PDF saja ya kawan-kawan semua. Kita menuju ke file PDF lagi. Baik, selanjutnya di sini ada pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk tabel Test of Normality. Nah, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom Shapiro Wheel yang sudah saya kasih warna kuning. Untuk buah salak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,166, sedangkan buah jeruk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,287. Sedangkan untuk buah apel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,753. Nah, ketiga buah tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, untuk buah salak kan 0,166 lebih besar dari 0,05. Sedangkan buah jeruk nilai signifikansinya sebesar 0,287.
lebih besar dari 0,05. Sedangkan buah apel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,753, lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya asumsi normalitas sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya kita bisa menganalisis data ini untuk uji one way ANOVA karena asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Caranya, kita bisa pilih Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Untuk variabel buah, kita pindahkan ke kolom faktor, sedangkan variabel penjualan kita pindah ke kolom dependent list. Selanjutnya kita bisa pilih post hoc untuk uji lanjut. Kita pilih 2KSB, lalu pilih continue, lalu pilih option. Kita checklist pada descriptive, lalu homogeneity of variant test. Ini untuk uji homogenitas. Lalu pilih continue, dan yang terakhir kita pilih OK. Baik, tunggu sebentar ya kawan-kawan semua. Nah, di sini sudah muncul untuk output one way. Di sini ada beberapa tabel ya kawan-kawan semua. Ada 4 tabel, yaitu tabel descriptive, test of homogeneity of variant, tabel ANOVA, dan tabel 2K. Keempat tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita bisa menginterpretasi keempat tabel ini di file PDF saja ya kawan-kawan semua. Kita langsung saja menuju ke file PDF. Baik, selanjutnya di sini ada pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas. Ada 2 pedomannya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varian data adalah sama. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varian data berbeda. Nah, setelah kita mengetahui pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk tabel test of homogeneity of variant atau uji homogenitas. Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,875. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji one way ANOVA. Jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan tidak ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan atau pedoman untuk uji one way ANOVA, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk tabel ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, yaitu tabel ANOVA, diketahui nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, di tabel ini, di tabel ANOVA, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi. Nah, di sini nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,031. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa rata-rata penjualan ketiga buah tersebut, yaitu buah salak, jeruk, dan apel, adalah berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasi tabel deskriptif.
Di tabel ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom min atau nilai rata-rata tiap buah. Untuk analisis outputnya, yang pertama, rata-rata penjualan buah salak sebesar 337,50, sedangkan rata-rata penjualan buah jeruk sebesar 538,33. Dan yang terakhir, untuk rata-rata penjualan buah apel sebesar 404,17. Maka bisa ditarik kesimpulan, rata-rata penjualan tertinggi adalah buah jeruk, yaitu sebesar 538,33 buah. Nah, menurut tabel deskriptif, rata-rata penjualan tertinggi di toko buah AS28 adalah buah jeruk dalam kurun waktu 12 bulan. Baik, selanjutnya di sini ada tabel tukai. Di tabel tukai ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom subsidi 1 dan subsidi 2 dengan analisis outputnya. Pada subsidi 1 terdapat data penjualan buah salak dan apel. Maka bisa diartikan bahwa penjualan buah salak dan apel secara signifikan adalah sama. Sedangkan pada subsidi 2 terdapat data penjualan buah apel dan jeruk. Nah, pada subsidi 2 terdapat data penjualan buah apel dan buah jeruk. Maka bisa diartikan bahwa penjualan buah apel dan jeruk secara signifikan adalah sama. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan tentang uji one way ANOVA beserta uji lanjutnya, yaitu menggunakan uji tukai SB. Apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji one way ANOVA, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video saya barangkali ada yang membutuhkan. Kurasa sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.